Kita mungkin pernah bertanya dalam hati, sebenarnya boleh nggak sih punya keinginan untuk punya perusahaan besar, tapi nanti lama lagi dihisapnya di padang mahsyar? Yes, kita mungkin pernah mendengar statement ini di suatu kesempatan. Sayangnya, mungkin saat itu kita tidak terlalu mengkritisisasi pernyataan tersebut, sehingga kita mungkin mengira bahwa menjadi kaya itu lebih banyak negatifnya dan mudorotnya. Jadi, lebih baik menjadi orang yang biasa-biasa aja. Nggak ada yang salah sih menjadi orang yang biasa-biasa aja, tapi kalau berpikir bahwa kaya sama dengan buruk, itu salah banget. So, dalam video kali ini kita akan membahas secara singkat tentang kekeliruan dalam mendefinisikan kekayaan. Yang pertama sekali, kita perlu tahu bahwa Islam memandang kekayaan itu sama dengan seperti sebuah ujian. Seperti yang difirmankan Allah dalam surat At-Taghabun ayat 15, Allah berfirman, "Hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu, dan di sisi Allah lah pahala yang besar." Kalau dalam sebuah hadis At-Tirmizi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya setiap umat itu memiliki fitnah atau ujian, dan fitnah umatku adalah harta. So, mari kita analyze. Wealth actually isn't bad per se, tapi dia bisa jadi buruk kalau salah digunakan. Sama halnya seperti pasangan dan anak-anak kita. Mereka pada dasarnya bukanlah sesuatu yang buruk, tapi lain ceritanya kalau mereka sampai menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat sejarah hidup Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, seperti yang kita ketahui, beliau punya banyak unta, beberapa ekor kuda, memiliki beberapa pedang, baju perang, dan seterusnya. Bahkan banyak sekali sahabat-sahabat yang membantu dalam aktivitas sehari-hari Rasulullah. Di setiap rumahnya ada pembantu yang membantu istri-istri Rasulullah. So, kaya kan Rasulullah SAW? Menurut salah satu artikel di republika.com dikatakan bahwa tercatat neraca dagang Rasulullah berupa 1.216.343 gram emas atas usaha Rasulullah, 1.251 gram emas atas pembiayaan, investasi dan sedekah, serta 15 bidang tanah dengan masing-masing harga jual sebesar 25,5 kg emas yang diwakafkan. Kalau harga emas sekarang per gramnya 1 juta, coba aja kalikan sendiri dengan 1.216.343 gram emas, 1.251 gram emas, dan 25,5 kg emas dikali 15 bidang tanah. Aduh, nggak kehitung lah. Make sense? Make sense. Islam tidak mungkin berjaya atau mencapai puncaknya atau zaman keemasannya tanpa finansial yang kuat. Ekspansi butuh duit. Dan ekspansi yang kita bicarakan ini semenanjung Arab. Bahkan mahar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Sayyidah Khadijah bukan hanya sembarang mahar. Mahar Nabi saat menikahi Sayyidah Khadijah berupa 20 onta bakroh. Onta-onta yang diberikan Nabi Muhammad SAW merupakan jenis onta yang terbaik dan berkualitas. Dikatakan bahwa harga satu ekor onta tersebut berkisar sekitar 50 juta per ekor. Maka total mahar Rasulullah SAW kepada Khadijah kala itu mencapai 1 miliar rupiah. Kala itu Rasulullah baru berumur 25 tahun. Kalau kita umur 25 tahun masih minta jajan sama orang tua ya. Tapi katanya Rasulullah miskin. Mana yang betul? Memang banyak sekali hadis yang mengisahkan kehidupan Nabiullah dalam kondisi terbatas ekonomi. Sebenarnya jawabannya simpel. Sama seperti manusia pada umumnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semasa hidupnya pernah miskin, pernah juga kaya. Nabiullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu hidup bersahaja dan terima apa adanya. Terlalu banyak daripada harta Rasulullah beliau sedekahkan untuk keperluan jihad, kehidupan istri-istrinya dan keluarganya, serta untuk agama Islam secara umum. Ngomong-ngomong soal kekayaan dari sudut pandang Islam, saya rasa hampir semua para ulama termasuk Ustadz Khalid Basalamah dalam salah satu videonya di YouTube mengatakan bahwa Islam tidak melarang pengikutnya untuk menjadi kaya. Islam bahkan menjanjikan harta yang berlimpah bagi para pengikutnya yang suka bersedekah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah berfirman, "Wahai ibnu Adam, berinfaklah, niscaya aku akan berinfak kepada kalian." Dan kita tahu kalau Allah sudah memberikan rezeki pada seseorang, maka tidak ada batasnya. Innallaha yarzuqu may yasha bighairi hisab. Islam juga sebenarnya menyuruh umatnya untuk menjadi kaya raya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda,
mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah, meskipun pada keduanya ada kebaikan. Bersungguh-sungguhlah untuk mendapatkan apa yang bermanfaat bagimu dan mintalah pertolongan kepada Allah dalam segala urusanmu. Serta jangan sekali-sekali engkau merasa lemah. Apabila engkau tertimpa musibah, janganlah engkau berkata, seandainya aku berbuat demikian, tentu tidak akan begini. Tetapi katakanlah, ini telah ditakdirkan Allah, dan Allah berbuat apa saja yang Dia hendaki. Karena ucapan seandainya akan membuka pintu perbuatan syaitan. Hadis riwayat Muslim nomor 2664. Pada hadis ini, arti lemah tidak hanya soal fisik, tapi juga dari segi pendidikan, ekonomi, politik, finansial, dan lain-lain. Jadi kalau kita ingin lebih dicintai Allah, jadilah mukmin yang kuat dalam hal fisik, finansial, dan pendidikan. Dalam hadis lain dikatakan telah datang beberapa sahabat yang miskin dan bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, beberapa sahabat kami yang kaya mendahului kami karena kami puasa, mereka puasa. Kami sholat, mereka sholat. Tapi mereka punya pahala ekstra karena mereka dapat menginfakkan hartanya kepada kami, sedangkan kami tidak. Ajarkan kepada kami amalan yang ganjaran pahalanya menyamai sahabat-sahabat kami yang kaya itu." Lalu Rasulullah bilang, bacalah subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, dan Allahu Akbar 33 kali. Ternyata informasi ini didengar oleh sahabat-sahabat yang kaya dan juga mempraktikannya. Sehingga datang lagi lah sahabat yang miskin itu. "Ya Rasulullah, sahabat kami yang kaya mendengarnya. Mohon beritahu kami amalan lainnya." Rasul menjawab, "Itu karunia yang Allah kasih kepada yang Ia kehendaki." Dalam Quran surat Al-Qasas ayat 77 lebih jelas lagi di situ dikatakan bahwa kita perlu juga mendapatkan hak dunia kita. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bahagianmu daripada kenikmatan duniawi. Dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Jadi, bekerja keras dan mencari uang yang banyak juga merupakan bagian daripada Islam dan ibadah. Ada satu hadis keren lagi nih tentang dianjurkannya menjadi muslim yang kuat finansial. Yang pernah duduk di madrasah pasti ingat kalau Islam adalah agama yang mengajarkan tangan di atas lebih baik tangan yang di bawah. Ada beberapa manfaat daripada menjadi muslim yang kaya. Yang pertama, dengan menjadi orang kaya, kita akan lebih mudah untuk berbagi dan menolong orang lain. Yang kedua, dengan menjadi orang kaya yang jujur dan baik hati, kita bisa menginspirasi orang lain. Yang ketiga, dengan menjadi kaya, mudah-mudahan menjadikan kita pribadi yang selalu bersyukur. Kalau Mas Ipo Santosa pernah bilang gini, orang miskin masuk surga karena kesabarannya. Orang kaya masuk surga karena rasa syukurnya. Dan mana yang lebih mudah secara fitrah? Bersabar atau lebih bersyukur? Jawab aja sendiri ya. Jadi pilih mana? Miskin tapi sabar atau kaya tapi bersyukur? Jadi keliru kalau ada orang yang mengatakan bahwa Islam menyuruh kita untuk hidup miskin daripada kaya. Terutama dalam bab zuhud. Banyak orang yang sebenarnya salah mendefinisikan zuhud. Mereka mengira bahwa zuhud itu artinya meninggalkan dunia untuk akhirat. Padahal definisi yang tepat ialah mendahulukan akhirat daripada dunia. Jadi sekali lagi, boleh-boleh aja menjadi muslim yang berlimpah harta, punya banyak perusahaan dan materi lainnya. Tapi kita perlu tahu bahwa kita juga akan mati dan meninggalkan dunia ini seperti orang-orang kaya sebelum kita. Ustadz Reza Basalama pernah bilang, jangan jadikan kekayaan sebagai tujuan, tapi jadikan kekayaan sebagai sarana untuk beramal soleh di dunia untuk akhirat kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah juga menjadi orang kaya, tapi bukan karena harta warisan. Bukan pula karena menjadi raja. Beliau punya usaha yang masif. Rasulullah bahkan membangun masjid raya dengan hartanya sendiri. Teman-teman, Islam is a complete and perfect way of life. Islam itu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam senantiasa unggul dan ia tidak akan terungguli. Itu merupakan sabda Rasul yang sampai sekarang kerap kali kita dengar di tiap-tiap khutbah Jumat atau ceramah-ceramah oleh para dai. Namun sedih kalau kita lihat di berita-berita yang miskin orang Islam, yang tertindas orang Islam. Jadi brothers and sisters, milikilah hidup yang kuat dalam hal finansial, fisik, dan intelektual agar kita dapat membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan dan mendapat ganjaran pahala yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat.